Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyaknya, begitu besarnya. Sehingga kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini setelah beberapa bulan kita vakum, tidak ada kajian. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sebuah kitab yang dikarang oleh ulama yang berkaitan dengan awaiqut talab, penyakit-penyakit atau kendala-kendala penuntut ilmu. Dan terakhir, kapan terakhir? 3 bulan yang lalu ada. 3 bulan. Kita telah membahas awaiq atau aiq yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima tentang adamu tadarruj lil ilmi. Ya. Kendala yang kelima adalah tidak berurutan, tidak bertahap di dalam menuntut ilmu. Mohon maaf, suaranya agak belum sembuh. Alhamdulillah. Ya, tidak tadarruj di dalam menuntut ilmu. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa tadarruj itu terbagi kepada berapa? Ada yang lupa? Ada yang ingat? Tadarruj terbagi kepada 2. Ya. Yang pertama tadarruj di antara cabang ilmu. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, apa dulu yang harus dia pelajari? Ya. Kalau sekarang kan lagi di zaman sosial media sosmed gitu. Jadi di Instagram, di Facebook dan yang lainnya banyak poster-poster dakwah yang bertebaran gitu ya. Termasuk anak juga suka bikin gitu. Jangan lupa di-follow. Nah, kemarin Anda melihat di sebuah akun Instagram, akun dakwah Instagram tentang orang yang ketika belajar dia langsung melewati semuanya gitu, akidah, fikih dan yang lainnya dia lewatin langsung ke bab nikah gitu. Ketika dia
mau belajar. Maka tidak boleh seperti itu ya. Di dalam belajar kita harus bertahap. Mana dulu yang harus kita prioritaskan? Yang kita dahulukan itu mana? Kemarin ya di sini disebutkan dan bahwa tadarruj ya di dalam menuntut ilmu ini berbeda-beda pada setiap zaman dan setiap makan, tergantung bagaimana cara ustadznya mengajar. Di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaumnya, kaum Quraisy, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau. Ya, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang pintar bahasa Arab tentunya. Ya. Mereka pandai bersyair, jadi sudah pandai ya, di dalam berbahasa Arab. Ya. Maka apa yang harus kita pelajari? Ya, terlebih kita mungkin ya orang yang baru hijrah. Maka kemarin para ulama menyebutkan yang paling penting adalah mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Ingat, para ulama mereka mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran ya, di waktu atau pada umur sebelum baligh. 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya, 10 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Kalau kita 10 tahun sudah membaca Al-Quran tapi nggak hafal ya. Para ulama, rata-rata para ulama seperti itu. Mereka mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum kepada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena apa? Karena ini akan membantu di dalam memahami agama kita. Karena semua agama kita ya kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, baru ke pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tadarruj di antara cabang ilmu. Ya, Al-Quran dulu, kemudian akidahnya dibenarkan, kemudian manhajnya seperti apa. Ya, dipelajari satu persatu. Jangan langsung ke bab yang mungkin gitu ya, bagi kalangan kita agak susah, langsung ke bab jihad. Baru hijrah langsung belajar ke bab jihad di dalam ilmu fikih, susah. Harus belajar sedikit demi sedikit. Di ilmu fikih apa dulu yang harus dipelajari? Kita harus belajar tentang tata cara berwudu, tata cara sholat, benarkan sholat dulu. Jangan langsung ke bab nikah. Bab nikah itu nanti. Ya, bab nikah itu nanti. Ya. Yang kedua adalah tadarruj fil fannil wahid. Tadarruj bertahap di dalam satu cabang ilmu. Maksudnya apa? Ketika kita mempelajari, misalkan kita sedang mempelajari ilmu tauhid ya, dipelajari dulu yang awal-awalnya, apa itu tauhid dan yang lainnya. Jangan langsung masuk ke bab syirik, itu nanti ya, itu nanti. Bersihkan dulu diri kita dari kesyirikan, itu nanti ya. Pokoknya pelajari bab-bab yang awal dulu, jangan langsung loncat ya. Nanti kita akan salah paham. Kemarin kita sudah sebut kalau salah paham, bedanya apa? Salah paham sama gagal paham. Kalau salah paham, dia salah di dalam memahami satu masalah. Dia sudah tahu ilmunya, cuma dia salah memahaminya. Seperti orang-orang Khawarij. Ilmunya kepada mereka sampai hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan yang mereka pelajari adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi kenapa? Mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya apa? Pemikiran mereka menyimpang. Yamrukuna minad din kama yamruku saham minar ramyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, sangat jauh dari agama. Ini karena salah paham. Kalau gagal paham, ya karena dia tidak bisa memahami ilmu yang sampai kepada dia, gagal paham, blank.
tidak memahami apapun. Ya. Jadi lebih parah mana? Lebih parah salah paham. Ya, lebih parah salah paham. Ya, itulah sedikit ya, tentang pentingnya kita bertahap di dalam menuntut ilmu. Ya. Di dalam buku Ustadz Yazid hafizahullah taala, judul bukunya apa ya? Lupa. Menuntut ilmu jalan menuju surga, itu disebutkan ya, seorang penuntut ilmu itu wajib memiliki buku-buku ya. Dasar-dasar buku-buku itu harus dia miliki, seperti apa, buku apa saja, dalam akidah apa saja ya. Jangan langsung ketika kita belajar akidah langsung belajar akidah Thahawiyah. Kan sulit. Belajar dari yang dasar-dasar terlebih dahulu, Qawaidul Arba ya. Habis itu baru masuk ke Usul Salasah ya. Baru masuk ke Kasyfus Syubhat, atau langsung ke kitab tauhid juga boleh ya. Baru masuk ke yang berat-berat ya. Akidah Thahawiyah. Dalam ilmu fikih juga seperti itu, bertahap. Karena mayoritas kita bermadhab ya, Syafi'i, belajar dari dasar-dasar ya. Seperti matan Fathul Qorib ya, dan yang lainnya banyak. Kalau mau di fikih Hambali boleh ke Al-Wajiz yang diringkas, yang ringkas itu. Yang ringkasnya saja tebalnya segini gitu. Ini ringkas gitu ya, Al-Wajiz. Ya. Tebalnya segini. Itu Al-Wajiz. Jadi di sana cuma disebutkan poin-poinnya saja, kemudian dalil, sudah seperti itu. Tidak ada ikhtilaf para ulama di sana, tidak disebutkan. Ya. Jadi untuk kita yang baru belajar, ya belajarnya yang fokus ke satu buku saja terlebih dahulu, yang tidak ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Setelah selesai baru pindah ke kitab-kitab yang mungkin di sana banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa? Agar kita tidak pusing, ya, tidak pusing ketika belajarnya. Baik. Kita masuk ke aik yang keenam. Qala muallif rahimahullahu taala, al-aiku as-sadisu al-ghurur wal ujub wal kibar. Kendala yang keenam bagi seorang penuntut ilmu adalah al-ghurur, ya, tertipu. Kemudian wal ujubu, kemudian ujub, wal kibru, dan sombong, takabur. Ini kendala, ya, penyakit seorang penuntut ilmu. Dia tertipu dengan ilmu yang dia miliki. Karena merasa dia telah belajar lama, ya, dia tertipu dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Maksiatullah ta'ala aiqatun an nailil ilmi syar'i. Kata muallif rahimahullah ta'ala, atau hafidhahullah ta'ala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penghalang, ya, dari mendapatkan ilmu syar'i. Li'annahu nurullahi yaqdifuhu fi afidatin man syaa min ibadi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati-hati, ya, yang beliau kehendaki dari hamba-hambanya. Kenapa mu'alif, ya, membawakan di pembahasan yang keenam ini tentang gurur, tertipu, ujub, kemudian kibar. Kemudian di sini, ya, isinya mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan maksiat kepada Allah, ya, adalah penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Kenapa? Karena al-ghurur wal ujub wal kibar ini termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terhalang, ya, dari mendapatkan ilmu. Kalau dia mendapatkan ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat. Karena apa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulumah.
Dan tidak mungkin, kata mu'allif, ya, berkumpul dalam satu hati seseorang, ya, cahaya dan kegelapan, tidak mungkin. Tidak mungkin terkumpul. Ya. Makanya Imam Ibnu Mas'ud atau sahabat Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la ahsib anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzambi ya'maluhu. Ada yang punya kitab nih? Di sini tulisannya ya'lamuhu, ya. Harusnya penulisannya ya'maluhu. Amila ya'malu, ya. Aku, ya, mengira bahwa seseorang yang melupakan ilmu yang telah dia pelajari atau yang dia telah ketahui karena sebab dosa yang dia kerjakan. Kalau ya'lamuhu berarti dosa yang dia ketahui. Tapi dengan sebab dosa yang dia kerjakan, ya, ya'maluhu. Kemudian wa rahimallahu Syafi'i haitsu qala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Syafi'i ketika beliau berkata, syaqautu ila waqi su'a hifdzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', su'a hifdzi, tentang buruknya hafalan aku. Bayangkan, ya, Imam Syafi'i orang yang cerdas, orang yang pintar, seorang imam. Bayangkan seorang imam mengadukan buruknya hafalan dia. Aduh, hafalannya goreng ya, misalkan. Imam Syafi'i, ya. Mungkin saya pernah cerita gitu di sini. Ketika ada dua orang yang Imam Syafi'i mungkin tidak tahu bahasa apa itu, sedang bertengkar, sedang berjidal, tapi bahasanya bukan bahasa Arab. Imam Syafi'i, ya, melihat mereka, mendengarkan. Kemudian ada yang datang, apa yang mereka perdebatkan. Sesungguhnya si fulan ngomong ini. Bahasanya langsung hafal gitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, padahal bukan bahasa dia. Sekali mendengar langsung hafal. Nah, Imam Syafi'i, ya, mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan dia. Maka beliau menyebutkan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menunjukkan kepada dia, mengajarkan kepada dia bahwa agar dia meninggalkan maksiat. Bahkan disebutkan sebagian riwayat, ya, pada hari itu Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis perempuan yang tersingkap. Tidak sengaja. Bayangkan, tidak sengaja tersingkap betis perempuan, hafalannya langsung buruk. Kita zaman sekarang seperti apa? Ya, kita zaman sekarang seperti apa? Bukan tidak sengaja lagi, ya. Ya, susah untuk keluar rumah, itu susah. Bahkan di dalam rumah pun sangat susah untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Buka Instagram, buka Facebook, ya, atau buka situs-situs internet juga sama. Tidak terlepas dari maksiat ini. Wa akhbarani bi anal ilma nurun, dan memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin, dan cahaya Allah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Jadi kalau misalkan kita, ya, susah untuk menghafal, ya, susah untuk memahami, barangkali ada dosa yang kita kerjakan, baik yang tidak sengaja ataupun yang disengaja. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin, ya, ketika kita menuntut ilmu kita salah di dalam berniat. Kita menuntut ilmu itu untuk apa gitu? Karena untuk mendapatkan gelar, karena untuk mengejar target, kan ada seperti itu. Dia mengikuti kelas hadis dasar, hafalan hadis misalkan, sehari harus setor 1 hadis. Di sela-sela kesibukan dia, akhirnya dia terpaksa untuk menghafal. Mau tidak mau dia harus setoran di grup dia.
Bisa jadi kalau niatnya tidak ikhlas akan susah untuk menghafal. Itulah yang pertama adalah gurur, tertipu. Dia tertipu dengan ilmu yang dia pelajari, dengan ilmu yang dia miliki. Tertipu. Yang kedua adalah al-ujub. Al-ujub. Ujub itu apa? Apa? Bangga. Takabur beda ya. Ujub sama kiber beda. Nanti kita sebutkan. Ujub adalah zahwu atau az-zahwu bin nafsi. Merasa bukan bangga ya, apa ya? Merasa besar diri. Merasa besar diri. Gitu ujub. Ya, merasa besar diri seperti itulah. Boleh? Atau tadi apa? Bangga diri juga bisa. Ya. Wasti'dhamul a'mal, kemudian dia merasa telah banyak beramal. Wa idhafatuha ila nafsi ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyandarkan segala sesuatu kepada dirinya, bukan kepada Allah sang pemberi nikmat. Itu ujub, merasa besar diri, merasa bangga diri, merasa telah banyak beramal. Kemudian dia menisbatkan semua penghasilan dia, semua pekerjaan dia, semua ilmu yang dia dapatkan itu dia sandarkan kepada dirinya. Dia sandarkan kepada kepintaran dia, kecerdasan dia. Semua ini adalah kecerdasan atas kerja kerasku dan yang lainnya. Itu adalah ujub. Kemudian apa keburukan ujub? Min masawil ujub annahu yuhbitul a'mal as-salihah. Termasuk keburukan atau dampak dari ujub adalah ujub itu bisa menghapuskan amalan. Bisa menghapuskan amalan. Wa yukhfil mahasin wa yaksibul madam. Kemudian bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan mengundang celaan dari manusia. Coba kalau ada orang yang sedang ujub, kita ngerasa nggak kalau dia sedang ujub? Merasa. Kita tahu kalau dia itu sedang ujub, dan kebanyakan orang yang ujub manusia tidak suka sama dia. Ya, contoh gitu. Ada seseorang yang membangun masjid. Ya, ada seseorang yang membangun masjid. Kemudian dia dilihat oleh orang lain. Oh, ini siapa yang buat masjid? Oh, saya dong. Ya. Oh, antum, oh masya Allah antumnya ini. Oh iyalah sahate atuh, gitu ya. Itu ujub tuh. Akhirnya orang yang mendengarnya suka atau tidak? Tidak suka, malah ada nggak orang yang kalau sedang ujub, aduh kasihan ya dia lagi ujub? Enggak mungkin. Ya. Yang ada juga tidak suka. Berkata Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya, adab beragama dan adab berdunia. Jadi Imam Al-Mawardi mempunyai sebuah kitab tentang Adabuddin wa Dunya, adab beragama dan berdunia. Wa amal i'jab fayukhfil mahasin wa yudhirul masawi. Adapun ujub itu bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan menampakkan keburukan-keburukan. Ya. Walaisa ila ma yantahi ilail ujub minal jahli ghayah. Kalau dia sudah ujub, akan mengantarkan dia kepada kebodohan yang tidak ada ujungnya. Terlebih seorang penuntut ilmu ini nanti disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala bahwa orang yang ujub, orang yang berilmu kemudian dia ujub dengan ilmunya, ini lebih buruk. Ya, lebih buruk.
Wa nahika bisayyatin tahbitu kullah hasanah, tuhbitu kullah hasanah. Ya. Dan hati-hati ya. Ujub ini bisa menghilangkan semua kebaikan yang telah kita kerjakan. Ya. Kenapa? Karena ujub termasuk bagian dari syirik. Ujub termasuk bagian dari syirik. Nanti kita sebutkan. Ya, sekarang hukum ujub. Hukum ujub apa? Halal, wajib, haram, sudah jelas. Ujub adalah haram karena itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wa katsiran ma yaqrinur riya bil ujub. Dan kebanyakan ya, riya ini korin itu apa? Bergandengan, ya, berteman dengan ujub. Ya. Kenapa? Li'annahu naun minasyirki. Karena ujub ini bagian dari syirik. Kalau riya, dia menyekutukan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujub, ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Ya, seperti itu. Ya. Al-ujub min babil isyrak bin nafsi. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza halul mustakbir. Dan ini adalah kondisi orang yang sombong. Perbedaan ujub dengan sombong apa? Kalau ujub itu tidak ada lawannya ya, kecuali dirinya. Kalau sombong ada lawannya. Dia menyombongkan dirinya kepada orang lain. Ya, dia meremehkan orang lain, berarti ada lawannya. Kalau ujub ya tidak ada. Dia merasa besar dirinya. Merasa telah berbuat banyak. Itu perbedaan ujub dengan kibar ya, atau mustakbir. Fal mura'i la yuhaqqiq qaullahu ta'ala iyyaka na'bud. Maka orang yang riya, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini orang yang riya. Karena apa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Dia ingin dilihat oleh orang lain, ingin penilaian orang lain. Ya. Wal mu'jib la yuhaqqi qaulahu wa iyyaka nasta'in. Adapun orang yang ujub, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Karena apa? Karena dia merasa bisa semua gitu. Dia merasa dia bisa semua, tidak perlu bantuan orang lain, apalagi bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena dia apa? Menyandarkan segala sesuatu kepada dirinya, menyandarkan. Ini ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau ada perkataan seorang ulama Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anal ujuba madmumun fi kitabillah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya ujub itu perkara yang tercela, ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Dan pada peperangan Hunain, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan berapa? 12.000 para sahabatnya, 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah.
Tatkala berangkat, ya, sebagian para sahabat ada yang ujub dengan jumlah, dengan banyaknya mereka. Oh, insya Allah kita tidak akan dikalahkan. Ya. Mereka ujub dengan banyaknya, dengan jumlah yang banyak. Ya. Falam tugni ankum syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang 12.000 ini melawan kaum Hawazin, orang Arab Badui. Kaum Hawazin cuma beberapa ribu saja. Ya. Ketika berkecamuk perang, ya, hanya tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 100 orang sahabatnya. 11.900, ya, kocar-kacir, kabur. Ini hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka ujub dengan jumlah. Ujub dengan jumlah. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala turun. Walaupun akhir peperangan tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, kita bandingkan dengan peperangan di Badar misalkan. Berapa? 300 lawan 1000. Kaum muslimin 300 lawan 1000. Ya. Mana yang menang? Kaum muslimin. Walaupun mereka sedikit, tetapi dengan keyakinan mereka, dengan keikhlasan mereka bisa mengalahkan kaum kufar. Tetapi dengan jumlah yang banyak, ya, dengan sebab ujub, jumlah yang banyak ini tidak akan berguna. Maka jangan sampai kita ujub dengan jumlah banyaknya orang, ya, yang mengikuti kita atau banyaknya pengikut. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak, atau kita hidup di negara yang kebanyakannya kaum muslimin semua. Jangan ujub. Ya. Kalau kebanyakan kaum muslimin ini tidak berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun, ya, laknatullah alaih. Ingat, dia ujub dengan ilmunya. Qarun, bayangkan orang terkaya dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Ya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa kunci pembendaharaan, kunci gudang, ya, ini tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat. Ya. Bahkan disebutkan di sana ketika Qarun ini keluar, ya, melewati kaumnya, kuncinya ini harus dipikul oleh 60 keledai. Satu keledai membawa banyak kunci. Bayangkan betapa banyak jumlah gudangnya. Kuncinya saja dibawa harus dengan 60 keledai. Banyak sekali, ya. Jadi kalau kita nemu harta itu disebut harta Qarun. Kemana Qarunnya? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke muka bumi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku mendapatkan semua ini karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan kepada dirinya sendiri. Dia ujub dengan ilmunya. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menghukum dia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ujub ini, ya, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun itu adalah kekikiran yang ditaatin, muta'. Setiap kita memiliki rasa kikir di dalam diri kita. Kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi dan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibebaskan, yang terlepas dari kekikiran dirinya,
maka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Ini hawa nafsu ini akan terus ada. Akan terus ada. Ya. Yang membinasakan adalah yang terus-menerus diikuti. Kita tidak memotong rantai kemaksiatannya, tidak memotong rantai hawa nafsunya, maka akan terus diikuti. Ada cerita ya, seorang pejabat sudah berumur lah 60 atau lebih 70. Di dalam kamarnya dia menyimpan uang 250 miliar. 250 miliar. Hasil korupsi. Hasil korupsi. Ya, sudah tua renta, buat apa gitu. Itu hawan mutabah. Hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Ya. Itu akan senantiasa ada pada diri kita kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak membentengi diri kita dengan ilmu. Sampai tua pun itu pasti ada terus ya. Karena itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Kemudian seseorang ujub dengan dirinya. Ini 3 perkara yang bisa menyebabkan kita celaka ya. Kemudian di dalam hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ada seseorang yang berjalan ya, dengan sombong, ya, tu'jibuhu nafsuhu. Dia ujub dengan dirinya. Warajjalun jummatahu. Dalam keadaan rambutnya telah disisir, gaya lah pokoknya. Ya. Siapa yang hari ini sudah nyisir rambutnya? Cuk. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin kita belum tahu ya, sebagian dari kita, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anit tarajjul kulla yaum. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersisir setiap hari. Kayaknya kalau kita nggak bersisir sehari itu susah ya. Bahkan sehari bisa berapa puluh kali. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tarajjul kulla yaum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bersisir setiap hari. Kita mau setiap hari, setiap melihat cermin gitu ya, bersisir. Gimana hadisnya? Sahih tidak? Hadisnya sahih, tapi bertentangan tidak? Seakan-akan masa sih? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang memiliki rambut, fal yukrim. Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaknya ia memuliakannya. Maka kata para ulama, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang satunya. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sering-sering menyisir rambut. Adapun kalau rambut kita kelihatan kucal atau kelihatan berantakan, ya wajib dirapihkan. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Atau di dalam hadis yang lain, naha anil irfah. Irfah itu memakai minyak rambut. Jadi harus jangan tiap hari, sehari disisir, sehari tidak. Tapi ya walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Dengan sebab dia ujub kepada dirinya, ya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke muka bumi. Fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggoncang-goncangkan dia di tanah tersebut sampai hari kiamat ini. Ya. Keadaan orang yang ujub.
Berkata Imam Mutrab, ya, ini termasuk akwal dari para ulama tentang buruknya sifat ujub. Ya. La'an abi tuna iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abi tuqa iman wa usbihu mu'jiban. Ya. Aku tidur, ya, pada malam hari tidak melakukan ibadah, kemudian dalam waktu keadaan subuh, di waktu subuh, ya, menyesal tidak melakukan ibadah, itu lebih aku cintai, ya, daripada aku sholat semalaman kemudian aku ujub dengan ibadah yang aku kerjakan. Ya, antum tos sholat tahajud tuh tadi malam, oh alhamdulillah di jam 2 tapi ka subuh ujub dengan amalan dia. Pernah ada orang, ya, yang melihat Bishr bin Mansur rahimahullahu taala, dia sholat, kemudian dia melamakan sholatnya. Kemudian Bishr bin Mansur ini melihat gitu, ada seseorang yang memperhatikan. Maka beliau mengatakan, ya, wahai fulan, ya, la yu'jibannaka ma ra'aita minni. Engkau jangan melihat takjub dengan apa yang engkau lihat barusan dariku. Kenapa? Fa inna iblis la'anahullah qad abadallaha ma'al malaikah muddatan tawilatan. Ketahuilah sesungguhnya iblis, ya, telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, ya, di waktu yang lama. Jadi iblis dahulunya adalah ahli ibadah. Lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, ya. Tsumma sara ila ma sara ilaih. Kemudian apa yang terjadi dengan iblis? Ya. Maka kita jangan takjub dengan amalan kita. Ya. Itulah sedikit tentang ujub, ya. Sedikit tentang ujub. Kita lanjutkan ke buku. Qala mu'allif wa inna akbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabbur wa ta'adum wal ghurur. Sesungguhnya sejelek-jelek, ya, akhlak yang ada pada seorang penuntut ilmu dari maksiat adalah at-takabbur. Takabbur itu sombong. Sombong, asa aing uyah kidul. Naon eta teh? Bahasa naon? Asa aing uyah kidul. Sombong gitu, ya. Kalau agul, nah, kupayung butut apa? Itu apa? Sama, sombong. Ya, kemudian wat ta'azum, merasa diri besar. Ujub, ya, merasa diri mulia, wal gurur. Kemudian gurur, tertipu. Ini termasuk seburuk-buruknya maksiat bagi seorang penuntut ilmu. Fayaz dari hada wa yartafi'u an hada. Kemudian dia, ya, merendahkan orang ini, ya, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Wa yatabakhtar fil masyi. Kemudian dia sombong ketika berjalan. Wa yatashaddaq fil kalam. Kemudian dia juga mengindah-indahkan di dalam perkataannya. Ila ghairi dzalika min sifatil ujub bin nafsi, ya. Dan yang lainnya, ya, yang termasuk dari sifat-sifat ujub kepada dirinya. Allati nahallahu ta'ala anha, yang semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong.
Al-marah at-tabakhtur. Marah itu adalah sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya. Ini ayat ada di dalam surat Al-Qasas. Ya. Lupa ayat berapa ya? Ada di dalam surat Al-Qasas ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Qarun tadi. Ya. Tentang Qarun ketika dia melewati kaumnya, sebagian orang ada yang menginginkan sebagaimana kedudukan Qarun. Ya. Kalau seandainya kita diberikan seperti pemeliharaannya Qarun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyebutkan tilkad darul akhirah. Itulah negeri akhirat, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Kami jadikan negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan ketika di muka bumi ininya, atau tidak mengadakan kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Oh, hadis ini udah ya barusan ya. Kalau yang hadis ini sudah wa fi sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bainama rajulun yamshi fi hullah. Udah. Kemudian berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya, afdalul asya at-tazayyud minal ilmi. Hal yang paling mulia adalah at-tazayyud minal ilmi. Ya. Menambah ilmu, menambah wawasan, itu termasuk seutama-utama sesuatu. Seutama-utama amalan, ya, menambah dan terus menambah agar apa? Agar kita senantiasa belajar. Ingat Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa untuk meminta penambahan kecuali meminta penambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Karena apa? Kalau rizki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan langit. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kita. Jadi tidak usah khawatir. Dan kata para ulama, ya, kekhawatiran kita akan rizki esok hari akan dicatat satu dosa. Aduh, isukan rek mam naonnya, mam sangu atau naon. Ini khawatir kita tidak akan mendapatkan makanan besok. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu dosa bagi kita. Jadi kita tidak usah khawatir dengan rizki kita. Ya. Kalau saya ngondok di pesantren 10 tahun, nanti saya akan kerja apa gitu ya. Nanti saya akan bisa apa. Ini bentuk kekhawatiran kita kepada rizki kita yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu dosa. Yang harus kita khawatirkan adalah besok kita akan berada di mana? Di surga atau di neraka. Ini tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa yang menjamin kita? Tidak ada. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada nabi yang menjamin. Ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ya. Abu Bakar ada di surga. Umar ada di surga. Sampai ada berapa? 10 orang. Ini dijamin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita siapa yang menjamin kita? Tidak ada. Maka inilah yang mesti kita khawatirkan. Bukan tentang rizki hari esok. Dan insya Allah ta'ala kita semua ya, insya Allah lah, sampai hari esok pun akan ada gitu, untuk dimakan. Walaupun cuma beras saja gitu ya. Walaupun cuma ada beras saja. Ya. Maka seorang penuntut ilmu ini wajib terus menambah ilmu dia.
mau lagi PPKM gitu ya, mau ada kajian mau tidak ada, belajar mah terus ya, belajar mah terus, jangan sampai berhenti karena tidak ada kajian. Ya udah, tidak dibuka bukunya ya, walaupun kebanyakan kita buka buku ketika ada kajian baru dibuka bukunya gitu, baru dimurajaah. Ketika tidak ada kajian ya sudah, tutup buku. Jadi kadang ada orang yang semangat ketika hijrah, di awal-awal hijrah membeli banyak buku sampai lemarinya penuh ya, tetapi bukunya tidak dibaca-baca, hanya pajangan saja gitu ya. Jadi ketika ada orang yang bertamu ke dia, Masya Allah ya, kitabnya banyak sekali, bukunya banyak sekali. Iya, tapi belum saya baca, belum ada waktu ya. Makanya kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya, hafizahullah ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia ya, mereka tidak sempat menuntut ilmu karena apa? Karena mereka tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka ya. Terlebih kita kalau ada seorang dai gitu ya, seorang dai ya, ketika dia akan mengajar, jam belajar dia harus lebih banyak daripada jam mengajarnya ya. Kalau seorang dai tidak belajar, dia mau mengajarkan apa nanti kepada murid-muridnya, kepada mad'unya, kalau dia tidak belajar? Atau ada seorang dai ketika dia akan mengajar, dia baru belajar 5 menit sebelum mengajar, 5 menit baca-baca ya. Habis itu ngajar 2 jam ngajarnya. Akhirnya apa? Akhirnya ilmu yang akan dia sampaikan sudah habis gitu ya, tapi waktu masih lama. Akhirnya mana? Akhirnya ngelantur ya, ngaler ngidul, akhirnya cerita ya. Dan ada gitu ya kajian-kajian yang belum kajian salaf seperti itu. Ketika di kajian itu banyak ngelanturnya, bukan qala Allah qala ulama ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah cerita, malah ngadongeng ya. Ngadongeng gitu ya. Apalagi orang tasawuf ya, banyak ngadongeng. Kurang sekali ilmunya. Karena yang ada cerita-cerita dusta yang mereka ceritakan, yang mereka sampaikan. Dan anehnya ya, orang-orang banyak kan percaya gitu ya. Kemudian Syekh melanjutkan, fa innahu man iktasara ala ma ya'lamuhu fadhannuhu kafiyan istabadda bi ra'yihi ya. Karena sesungguhnya orang yang mencukupkan terhadap apa yang dia ketahui, kemudian dia merasa cukup, istabadda bi ra'yihi, maka dia akan menghancurkan pendapat dia, menyelewengkan pendapat dia. Fasara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah. Maka jadilah dia ya, dengan sebab merasa dirinya sudah besar, akan terhalang dari mendapatkan faidah ya. Ini ada di dalam kitab Sayyidul Khatir di halaman 158 ya. Kalau antum mau lihat. Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, beda. Ibnul Jauzi, seorang ulama. Kemudian beliau berkata lagi, qala ghairu anna iktisar ar-rajul ala ilmihi idza ma jazahu naw'u ru'yatin lin nafsi hubisa an idraqis shawab, na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau seseorang sudah mencukupkan kepada ilmunya, kemudian ilmunya tercampur dengan ra'yu yang sesat ya, karena dia bersandar kepada dirinya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan kebenaran ya. Akan terhalang dari kebenaran ya. Wa sadaqa Ali bin Sabit rahimahullahu ta'ala, maka telah benar Ali bin Sabit ketika beliau berkata, al ilmu afatuhu al ijabu wal ghadab. Ilmu itu penyakitnya adalah ujub dan marah.
Itu penyakit ilmu. Al-i'jab, ujub. Dia ujub dengan ilmunya. Ya, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa selain dia. Kemudian al-ghadab. Ada orang yang berilmu tapi gampang tersulut emosinya, gampang marah. Ini juga bisa ya, menjadi penyakit bagi seorang penuntut ilmu. Wal mal afatuhu at-tabdzir wan nahab. Adapun harta penyakitnya adalah tabdzir. Tabdzir itu apa? Mubadzir. Kalau orang mah naon? Mubah gitu ya. Tabdzir itu boros dalam membeli sesuatu yang tidak perlu. Ya, terlebih ini biasanya ibu-ibu ya, hati-hati. Banyak sekali mubadzirnya, tabdzirnya, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Berkata Ayub As-Sikhtiyani, seorang penuntut ilmu ya, wajib untuk meletakkan tanah di atas kepalanya. Ya, tawadhu'an lillah, sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meletakkan tanah di atas kepalanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya. Jadi apa yang mau diujubkan, mau disombongkan apa gitu. Kita ini bukan apa-apa. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ya. Di atas orang kaya masih ada orang yang kaya. Wa qalu, para ulama mengatakan al-mutawadi min tullabil ilmi aktsaru ilman. Orang yang tawadu ya, di antara penuntut ilmu ini mereka merupakan orang yang banyak ilmunya. Kama anal makanal munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah itu lebih banyak menampung air. Lebih banyak mana antara lembah dengan lereng? Lembah ya. Lembah itu di mana? Lembah itu di luhur di handap lembah ya. Kalau lereng itu di atas. Jadi hukum air itu apa? Air itu mengalir dari tempat yang tinggi kepada yang rendah. Seperti itu. Jadi kalau di atas mah cuma lewat doang gitu. Lewat doang sini. Jadi air itu kebanyakan di mana? Di lembah. Itulah perumpamaan orang yang tawadhu. Dikatakan kepada hakim, wakil dari hakim, man ni'mah allati la yuhsadu 'alaiha sahibuha. Nikmat apa sih katanya yang tidak akan didengki ya, pemiliknya? Maka beliau menjawab at-tawadhu. Adalah tawadhu. Jadi kalau orang tawadhu selalu merendah gitu. Ya. Ini orang-orang tidak akan hasad kepada dia. Karena orang yang tawadhu ini pasti disukai oleh banyak orang. Ya. Jarang sekali orang yang tawadhu ini dibenci oleh kebanyakan orang. Jarang sekali. Apalagi sampai dihasadi. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, famal bala'ul ladzi la yurham alaihi sahibu. Kemudian ya, ujian apa atau bala apa ya, yang tidak akan mendapatkan rasa simpati kepada pemiliknya? Maka beliau mengatakan al-ujub. Yaitu al-ujub. Orang yang ujub, ketika kita melihat orang yang ujub, bukan malah kita simpati kepada dia ya. Malah orang teh geuleuh gitu nya. Duh eta jelema meni asa kitu ya. Saking dia sering ujubnya ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan dari perkataan hakim ini ya, ketika dia sedang ujub maka dia sedang terkena musibah. Kan disebutkan di sini famal bala ya. Musibah apa? Berarti ujub itu adalah musibah ya. Faliyah dari talib min hadhihi sifat ad-damimah. Maka ya kata Syekh, hendaknya seorang penuntut ilmu ya berhati-hati dari sifat yang tercela ini. Allati yamkutuhallah,
yang Allah Subhanahu wa taala murka ya, kepada sifat ini. Wa yamkutuhal mu'minun, kemudian orang-orang yang beriman pun ya tidak suka, marah juga kepada orang yang ujub. Fa inna man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Maka orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia. Ya. Wadidduhu, adapun kebalikannya, man lam yatawadhu lillah safula. Orang yang tidak tawadu kepada Allah, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza haddatsathu nafsuhu bi syai'in min dzalika falyadhkur ma'alahu wa masirahu wal ya'lam anna hunaka man huwa asgharu minhu sinnan wa akbaru minhu ilman. Ya, kalau dirinya ya membisikkan sesuatu untuk ujub, ya maka hendaknya dia ingat kepada ya orang-orang yang telah ujub. Ya. Orang-orang yang telah ujub bagaimana kembali mereka kemana? Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Ya. Dan hendaknya ia mengetahui bahwa di sana ada orang yang lebih kecil dari dia umurnya, kemudian lebih banyak ilmunya dari dia. Ya, mungkin ilmunya atau umurnya lebih kecil dari dia ya. Tetapi ilmunya lebih banyak. Ada yang umurnya baru 15 tahun tapi ilmunya seperti orang yang sudah 40 tahun ada ya. Cerdas ya. Maka hendaknya dia mengingat hal ini ya. Walaqad bulina fi hadza zaman bisyirdimatin qalilah walillahil hamd ya. Yaqra'una kitaban aw kitabain wa yahfaduna mas'alatan aw mas'alatain summa ba'da yaumin aw yaumain min a'marihim fi talab yusbihuna mujtahidin. Ya. Kata mu'allif di sini, dan kita telah diuji ya di zaman ini ya, walaupun dengan ujian yang sedikit walillahil hamd ya. Mereka ada orang-orang yang diuji ketika membaca kitab, membaca satu kitab, membaca dua kitab gitu ya. Kemudian bisa memecahkan satu masalah atau dua masalah, kemudian dia berubah menjadi seolah-olah seorang mujtahid. Ya. Ada tidak? Ada, tapi tidak banyak ya. Tapi ada. Kata mu'allif di sini ada. Walaupun tidak banyak. Orang yang sudah baru tamat satu buku, ya, seolah-olah dia telah merasa dirinya besar, gitu. Merasa dirinya seorang mujtahid ya. Padahal syarat mujtahid di dalam Islam ini sangat sulit sekali. Minimal dia harus menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ayatul ahkam, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dia harus menghafal, harus tahu nasih dan masuk di dalam Al-Quran ya. Dan yang lainnya. Terlebih kalau dia seorang al-hafidh ya, di dalam hadis. Al-hafidh dia minimal harus menghafal 100.000 hadis. Baru dikatakan bisa atau digelari dengan al-hafidh. 100.000 hadis. Ingat, bukan matanya saja an Rasulillah atau dari misalkan gini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu, tapi harus dengan sanadnya semua dari bawah gitu ya, dari bawah sampai Nabi SAW. Dan ini tidak mudah. Kita satu hadis saja belum tentu bisa mengucapkan dengan sanadnya sempurna ya. Satu hadis. Jadi kalau antum beli misalkan kitab Sahih Bukhari, ini banyak ya, dari an banyak sekali. Baru an Rasulillah SAW ya. Kemudian juga tingkat selanjutnya ada Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis ya. Pemimpinnya kaum mukminin di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini ya, beliau harus menghafal sekitar 1 juta hadis. 1 juta hadis, bayangkan ya. 1 juta hadis. Ini tidak mudah ya, untuk seseorang menjadi seorang mujtahid itu tidak mudah
1 juta hadis, dan hanya sedikit para ulama yang bisa mencapai derajat seperti ini. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagian riwayat menyebutkan seperti Imam Bukhari pun sampai kepada derajat Amirul Mukminin fil hadis. Karena ketika disebutkan ya di dalam riwayat ketika Imam Bukhari ya, diuji dengan 10 orang, masing-masing membawakan 10 hadis. Berarti jumlahnya berapa? 100 hadis. Kemudian sanadnya diputar balikan. Yang harusnya sanadnya ada di hadis di sini, dibalikan di hadis yang dibawakan oleh yang ini. Diputar balikan, diacak-acak. Maka Imam Bukhari ya merasa pusing. Saya tidak hafal hadis ini. Yang saya hafal, ya, yang saya ketahui, yang dibawakan si ini hadisnya adalah ini, sanadnya ini, terus dikoreksi semua satu persatu sampai 10 orang. Itu komplit dengan sanadnya. Kita belum tentu bisa seperti itu ya. Itu. Jadi jangan merasa kita sudah baru bisa membaca 1 kitab sudah habis, atau baru dua kitab yang kita habiskan. Kita seolah-olah sudah menjadi seorang ustadz, seorang ulama, apalagi seorang mujtahid. Jadi seorang mujtahid ini ya bisa mengeluarkan fatwa. Kalau dia tidak menemukan di dalam Al-Qur'an, tidak menemukan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menemukan di dalam ijma para sahabat, ya, dalam sebuah masalah yang sedang dia ya kerjakan atau teliti, ya, boleh dia mengeluarkan fatwa, berijtihad. Kalau benar dia mendapatkan dua pahala. Kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Kalau kita berijtihad, kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena bukan bagian dari kita untuk berijtihad. Ya, kita bukan seorang ulama, terlebih seorang mujtahid. Wal yattahim wa yaktasiruna ala hadzal khiyal al-kasir bal yastasqiruna ghairahum minal ulama. Bahkan sebagian ada yang meremehkan para ulama, bal talabatil ilmi wad du'a. Ini termasuk penyakit bagi seorang penuntut ilmu dan dai. Baru belajar 3 tahun sudah bisa mengkoreksi, mengkritiki ustadz-ustadz yang sudah belajar puluhan tahun. Ini termasuk ghair mu'addab, ya, atau qalilul adab. Qalil itu adalah kurang, adab itu adalah ajar, berarti kurang ajar gitu ya. Wa yarawna li anfusihim makanan 'aliyan la yasilu ilaihi ahadun. Dan mereka menganggap dirinya telah mencapai derajat, ya, derajat yang orang-orang tidak bisa menjangkaunya. Seolah-olah dia tahu segala hal. Ya, yadhar dzalika ala malabisihim wa masyihim wa kalamihim. Dan itu nampak ya dari tata cara mereka berpakaian, tata cara berjalan mereka, atau tata cara mereka berbicara. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ma a'dhamu dararahum wa aqalla naf'uhum wa amtana jahlahum. Nas'alullah ta'ala an yahdiyahum sawa'as sabil. Ya, betapa buruknya ya mudaratan yang mereka buat dan sedikitnya manfaat yang mereka kerjakan, ya. Dan mereka terfitnah dengan kebodohan mereka. Nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hidayah. Ya, sampai sini dulu. Ya, sudah 10:30 lewat 5. Sampai perkataan muallif di halaman 53.